Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada program kali ini, yaitu program Rumah Cinta yang disiarkan langsung dari Al-Wasliyah TV. Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, senang rasanya saya Lutfiah Hasna Nabilah di sini bisa menemani keluarga Indonesia dimanapun berada. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan sebuah tausiah yang akan disampaikan langsung oleh seorang narasumber yang kita nantikan, yaitu Ustadzah Dr. Dewi Kustanti MPD, yang akan membahas tema yang sangat relevan dalam kehidupan kita, yaitu merawat orang tua sebagai bukti bakti dan kasih sayang kita lintas generasi. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati dan juga pikiran kita. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja, kita akan sapa narasumber kita yang sudah hadir di antara kita semua, yaitu Ustadzah Dr. Dewi Kustanti. Apa kabar? Alhamdulillah. Sudah siap ya, Ustadzah? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah untuk yang materinya tentang merawat orang tua, bukti kasih lintas generasi. Materi ini bagi saya itu sesuatu yang yang pernah saya alami ketika saya merawat orang tua. Kemudian juga saya juga mencari-cari bagaimana sih sebenarnya ilmu merawat orang tua itu berdasarkan pengalaman saya. Tapi saya kan mulai dari pertanyaan dulu ya. Sebenarnya sejak kapan kita merawat orang tua itu? Oke lah, ya. Sebenarnya gini, saya sebelum menjawab pertanyaan, saya ilustrasikan dulu begini. Ketika kita menginginkan sebuah pohon dan buah itu berbuah lebat, pohon mangga, berarti kita merawatnya sejak dari bibit ya, dari bibit. Kemudian kita kasih pupuk, kemudian kita kasih air, dan kita ada menunggu ya. Nah, berarti kita merawat orang tua itu dari sejak kita disuruh mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat itu yaitu pada saat usia kita 7 tahun kan. Kalau kita tidak sholat berarti kan pukul katanya kakinya ya, berarti kewajiban. Nah ketika belajar sholat itulah bahwa kita diharuskan untuk mendoakan orang tua kita gitu kan. Nah kemudian sampai kapan kita selesai merawat orang tua? Mungkin bisa dijawab sampai kapan? Coba menurut pemikirannya dulu deh. Sampai akhir hayat. Akhir hayatnya kita, siapa? Oh kita sebagai anak. Ya sebagai anak. Jadi mendoakan orang tua sampai? Mendoakan orang tua bahkan sampai kita udah nggak ada. Ya, itu jawaban yang tepat dan kebetulan itu sesuai dengan pemikiran kita. Ketika kita mendoakan orang tua kita berarti sampai kita meninggal dunia. Bukan sampai ibu kita atau ayah kita meninggal dunia. Jadi kewajiban kita itu sangat panjang. Panjang sekali. Quran sudah menegaskan seperti itu. Nah, kemudian kita mulai baik lagi. Kita kan sudah tahu dari awal sampai akhirnya. Awalnya ketika kita belajar sholat, kita belajar berdoa, mendoakan orang tua, yaitu seperti dalam surat Al-Isra ayat ke-24. Itu ya surat ke-17, itu sangat populer lah bagi saya, populer karena saya tuh kalau di tahajud itu paling senang sholat itu. Surat Al-Isra ayat ke-17. Nah di situ dalam surat Al-Isra ke-24 dikatakan bahwa kita harus mendoakan orang tua, yaitu Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah ibu kami, sayangilah ibu kami sebagaimana dia menyayangi ketika kita waktu kecil. Jadi kita harus kasih sayang kepada orang tua sebagaimana kita sayangnya kepada orang tua sayangnya pada kita.
Nah itu. Kemudian kita kan menginjak dewasa nih ya, kita menginjak dewasa. Kita diwajibkan terus berdoa selama kita menegakkan sholat. Kemudian kita mempunyai pekerjaan, berkarir. Nah, dalam berkarir itu kita juga kan ada di saat sela-sela harus terus merawat orang tua ya, merawat dengan kasih sayang. Jangan sampai kita berkarir di kerja dengan alasan begini, aduh saya nih sibuk nih kerja gitu. Tolong deh itu yang orang tua jenguk atau gimana, sampai kita melupakan ya. Jangan sampai terjadi kita itu menengok orang tua setahun sekali saat sesudah lebaran ya gitu. Jangan seperti itu. Kemudian ada lagi, kita itu umpamanya setelah memiliki suami, kemudian kita memiliki anak, kemudian kita masih berkarir, anak-anak kita dititipkan sama orang tua kita. Di mana ya perasaannya? Orang tua sudah mengurus kita sejak kita kecil, sekarang dikasih beban lagi. Yaitu bebannya apa? Untuk mengurus cucu gitu ya. Bagi seorang nenek senang mengurus cucu itu. Tetapi kan kewajiban kita dengan Allah berarti kita membebani dia, membebani secara fisik dan secara mental ibu seorang nenek ya gitu. Karena walaupun dia senang terhadap cucunya. Nah, di situ dengan alasan kita, saya ini lagi bekerja ya, kemudian saya itu sibuk, kemudian titipkan anaknya dulu ya. Itu di mana ya letak kasih sayangnya gitu. Padahal itu kan kewajiban kita. Kemudian setelah orang tua kita menjadi dewasa, menjadi agak renta ya, lanjut usia gitu. Orang tua udah banyak di kursi roda gitu, ataupun orang tua sudah banyak di tempat tidur gitu. Nah di situ kewajiban kita itu merawat itu, di situ diperlukan totalitas bahwa kita tuh benar-benar harus merawat orang tua dengan kasih sayang. Kan di Quran dikatakan di surat Al-Isra 23, berbuat baiklah kepada orang tua dan janganlah kamu mengatakan atau up saja sudah tidak boleh gitu. Itu menyinggung perasaan orang tua. Kata atau up itu bukan kalimat. Kalau kalimat kan ada subjek, ada predikat, ada objek. Kemudian bukan frase. Frase itu bagian daripada kalimat. Tapi itu sebuah kata. Bilang kata saja itu sudah dilarang gitu ya. Apalagi anak Gen Z sekarang ya. Mamanya dipanggil, Rina kesini, gitu. Nah itu kan udah berapa kali ya gitu. Mungkin orang tua merasa tidak enak kan ya gitu, tapi masih ditolerir ya. Tetapi dalam agama memang sangat tidak diperbolehkan seperti itu. Kemudian juga kita bilang gitu. Apalagi lebih tinggi tingkatannya, kita umpamanya melawan, menentang, ataupun kita dengan perilaku kita, dengan gesture kita, tubuh kita, gitu tuh sampai atau sambil gimana jalan atau gimana dengan gesture yang lebih kasar, itu tidak boleh ya. Dengan kata saja yang tidak boleh, apalagi ini dengan gesturnya. Maka kan surat Al-Isra 27 kita itu harus dengan kaulan kariman, kata-kata yang mulia gitu. Nah itu apa? Sebagai bukti bakti kita, cinta kita kepada orang tua yang mana tidak menyinggung hatinya. Karena semakin tua orang tua kita semakin lemah. Lemah dalam apa? Lemah hatinya sudah tidak kuat seperti dulu menanggung beban. Kemudian lemah secara fisiknya juga sudah tidak kuat kan? Beda kan? Di agama dikatakan kamu mulai daripada lemah, kemudian kuat, kemudian dia lemah lagi. Itulah tahapan-tahapan manusianya. Jadi kita harus melihat bahwa posisi orang tua itu, jadi di sana itu bahwa benar-benar dihargai, dihormati dengan kaulan kariman. Ya kalau kita melihat di Sunda itu kan kalau orang tua itu suka dikatakan jimat ya. Jimat orang kan kalau jimat itu berarti orang yang tidak mengerti, maaf yang tidak mengerti agama. Aduh saya punya jimat jadi percaya kepada jimat. Pada itu kan artinya begini, jimat itu kalau kita minta kepada orang tua pasti kita didoakan. Orang tua itu ikhlas mendoakan. Kemudian kalau jimat itu juga begini, selama kita berbakti pada orang tua, rezeki kita akan bertambah-tambah.
rizki akan bertambah, kemudian gangguan-gangguan dalam kehidupannya juga kita menjadi berkurang. Berbeda dengan umpamanya ada orang yang menentang orang tua. Lihat aja orang yang menentang orang tua, rizkinya susah, kemudian juga dia dalam kehidupan selalu mengalami rintangan. Kita berbakti sama orang tua yang mulus-mulus saja itu sudah ada rintangan gitu. Apalagi yang memang ini tidak ada rasa kasih sayang pada orang tua gitu ya. Nah, kan kalau kasih sayang orang tua itu kan ada dua ya, berarti ada ayah dan ada ibu. Nah, dalam agama itu diperintahkan kepada siapa kita berbakti, kepada ibumu. Sekali lagi, kepada siapa kita berbakti? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi kita berbakti? Kepada ibumu. Langsung setelah itu kepada ayahmu. Jadi 3 berbanding 1. Ya, itu sangat mulia itu ketika kepada ibu ya. Artinya memang ibu itu memiliki beban yang luar biasa lah ya. Apalagi kalau ibu itu seorang yang pekerja domestik, kemudian dia harus berkarir di luar. Jadi yang di dalam rumah tangga juga harus dikerjakan, yang di luar juga harus menunjukkan karirnya sesuai dengan pendidikannya. Berat gitu. Itulah kelebihannya kalau seorang wanita itu bisa menanggung beban gitu ya. Menanggung beban sekeras apapun dan sesulit apapun. Lalu kenapa kemudian baru kepada ayah? Karena ayah itu memang satu sih sebenarnya tugasnya adalah mencari nafkah. Tetapi ada lagi dalam Islam seorang ayah itu adalah harus memberikan pendidikan, mengarahkan. Jadi bukan cari uang, ini uang udah selesai, tidak begitu kan. Walaupun itu adalah ibu yang 3-nya berbanding 1 dengan ayah, tetapi tetap posisi seorang ayah itu adalah diperlukan. Karena bagaimanapun juga dalam rumah tangga seorang ayah itu adalah leader ya, leader. Nah, seorang ibu adalah sebagai milisnya. Jadi di situ kemudian kalau ada lagi nih, kita kan berumah tangga nih. Ada ayah, ada ibu, ada anak, kemudian ada ibu orang tua dari pasangan suami istri tersebut. Kepada siapa kita harus berbakti? Bagi anak laki-laki berbakti kepada orang tua dulu. Gitu ya, lalu baru kepada istri ya gitu. Nah, tapi kalau seorang istri adalah diwajibkan kita turut kepada suami, karena ketika begitu kita mulai dengan nikah, kita diwajibkan segala sesuatunya diserahkan kepada suami gitu ya. Artinya bukan mau kalau di Sunda Maya mau diapa-apain terserah, tidak begitu juga. Artinya ketika istri harus taat kepada suami, tapi suami harus tahu ketika dulu dia sama orang tuanya, dia itu kan dikasih pakaian, dikasih jajan, dikasih makan. Nah, harusnya suami harus begitu kepada istri itu. Harus kasih pakaian dia, harus kasih makan sesuai dengan kemampuannya gitu. Nah, ketika ada seorang ibu yang ikut dengan keluarga kita, di keluarga kecil kita kan ya, maka di situ ditamakanlah seorang ibu ya, ataupun seorang bapak. Pokoknya orang tua lah kita berbakti. Kalau itu adalah posisinya sebagai seorang suami gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat orang tua kita sudah rentak lansia ya gitu kan, ada pralansia, ada lansianya. Kalau pralansia itu ada dari 50 sampai 60. Kalau sudah 60 kita sudah masuki kepada lansianya. Nah, untuk usia 60 tuh kan orang tua pun nyuci aja udah lemes gitu ya, udah gimana? Kita bantulah, kita membantu dia. Karena sudah lansia itu makanan sudah banyak yang dilarang. Ya gitu. Di samping kita itu posisi tubuh juga orang tua kita sudah sangat lemah. Jadi kalau orang tua kita lemah, kemudian banyak orang tua memiliki penyakit, kamu mah udah penyakitan, jangan begitu. Karena gitu, semakin kita tua juga penyakit datang dengan sendirinya tanpa diundang gitu. Berarti kita harus menghandle bagaimana ibu ini atau kedua orang tua ini memiliki penyakit dan kita wajib mengobatinya gitu. Ketika kecil kita sakit ya. Bagaimana seorang ibu tuh, repotnya, gimana, demam sedikit aja, gini harus bawa ke dokter, gimana. Nah, ketika orang tua sakit, kita juga harus repot seperti begitu, gitu ya. Itu mungkin bentuk balas budi kita kepada orang tua. Jadi jangan
udahlah biarkan sajalah orang tua sakit mas suruh ke dokter, suruh diantar sama siapa pembantunya, jangan gitu. Kita berangkat karena orang tua dengan kehadiran kita hatinya jauh lebih bahagia gitu ya daripada nyuruh. Jadi uang bukan menyelesaikan masalah gitu ya. Kemudian kita kan sudah lansia nih, orang tua tiba-tiba udah sakit, kemudian dia meninggal orang tua itu. Setelah meninggal itu kewajiban kita apa gitu? Di Quran dikatakan bahwa, di hadis dikatakan, apa sih saya itu bagaimana cara berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita sudah meninggal? Yaitu satu, doakan ya anak yang soleh. Kan kalau meninggal itu ada 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian memanjangkan silaturahmi gitu, ada 3 gitu ya. Nah berarti kan kalau orang tua kita meninggal, pertama ada anak soleh yang mendoakan yang sampai terus gitu ya, ada anak soleh yang mendoakannya ya, minimal kita mendoakan Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha, bagi kalau ibu gitu ya, kalau bapak itu Allahumma gfir lahu warhamhu, itu kita mendoakan setelah selesai sholat. Jadi ada kewajibannya gitu. Sampai kapan? Sampai kita meninggal kita doakan terus gitu. Karena akan sampai walaupun orang tua kita sudah tidak ada, akan sampai itu gitu. Jadi betapa panjangnya ketika kita berbakti pada orang tua gitu ya. Dan kenapa panjangnya? Tapi kasih sayang orang tua jauh lebih panjang gitu ya. Ya yang seperti gitu. Nah kemudian bagaimana yang selanjutnya, bagaimana bukti bakti kita? Oh, punya sahabat nih, kedua orang tua kita sahabatnya siapa saja, kalau udah meninggal kita kunjungi. Kita silaturahmi. Itu adalah untuk mempererat silaturahmi dan untuk mengenang bahwa kebaikan ayah ibu saya ada gitu. Kemudian juga kita bersedekah gitu. Ada yang mengatakan begini, oh saya baca Quran, saya bersedekah untuk ibu saya. Kemudian ketika sudah baca Quran, kita kan berdoa ya, berdoakan juga untuk ibu kita. Itu pasti sampai insya Allah yang seperti begitu. Nah kemudian ada lagi umpamanya, kalau yang sedekah jariah berarti kan dari yang meninggal ibu bapaknya ya. Kalau kita kewajiban mendoakan. Kewajiban apa lagi kita? Jadi anak soleh supaya doanya diterima. Walaupun ada anaknya yang mendoakan orang, tapi kalau kita soleh kan doa terhalang. Jadi kewajiban kita itu adalah kita harus menjadi lebih soleh. Kemudian kita sampaikan doa itu untuk orang tua juga. Jadi ada dua belah pihak yang diuntungkan pada saat seperti itu. Saya kira mungkin dari saya segitu ya, mungkin bermanfaat. Ya. Baik, keluarga Indonesia, kita break terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali di sesi berikutnya. Tetap bersama kami di program Rumah Cinta.